Ya, saudara masih di Suara Rakyat bersama dengan pimpinan DPRD Kabupaten Siak. Nah, tadi menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Ketua mengenai banyak sebenarnya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita. Sebenarnya permasalahan yang ada ini sudah sepenuhnya terakomodir oleh wakil rakyat ini atau gimana Pak? Mungkin Pak Fairuz bisa menjawab. Ya pastilah ya, dalam hidup ini pasti banyak kendala dan masalah. Apalagi di suatu lembaga. Apalagi kami ini kan ada mungkin dari partai politik sendiri, internal, kemudian di lembaga itu sendiri, kemudian di masyarakat. Jadi kan tak mungkin semua bisa terpuaskan. Tentu banyak kendala-kendala di lapangan. Nah, kemudian kan kadang-kadang ini yang belum bisa dipahami oleh kawan-kawan, mungkin masyarakat, gitu ya. Tapi kita tetap berjuang melakukan hal yang terbaik untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Jadi tentunya dalam apalagi menjadi pemimpin, tentu banyak hal-hal yang menjadi tuntutan dari apa yang kita pimpin. Nah, bagaimana kita bisa memainkan ini semua? Yang penting bagi saya, macam mana niat kita ya tulus untuk mengabdi di negeri ini, dan kita kan punya cita-cita bagaimana Siak lebih maju 5 tahun ke depan yang pasti. Tentu kendala-kendala ini ya harus kita bisa atasi ya, yang tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan kawan-kawan baik di lembaga legislatif ini ataupun mungkin di partai kita sendiri. Saya rasa macam mana kita bisa memainkan ini dengan baik saja. Oke. Nah, Pak Andre, bicara kepentingan, banyak sekali kepentingan masyarakat kita. Ini sebenarnya bagaimana pembagian wewenang dari 3 pimpinan ini, Pak? Ya, jadi terkait dengan, bisa tambah dikit lah dari pernyataan Pak Ketua dan Wakasatu tadi, masalah kendala ya. Nanti saya masuk situ 1 menit. Kendalanya pasti kami terkadang apa yang disampaikan oleh masyarakat itu ada kendalanya terkadang dengan kebijakan. Jadi benturan terhadap kebijakan. Jadi kebijakannya apa? Misalnya sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat, tapi aturannya belum selesai gitu. Nah, terjadi benturan. Nah, kita nggak bisa paksakan itu kalau berbicara aturan. Tapi bicarakan kemaslahatan, tentu kita harus proses pembuatan peraturan daerah. Bagaimana ini memiliki legalitas hukum. Nah, kendalanya terkadang yang kami dapat adalah keinginan masyarakat terkadang terbentur oleh aturan. Nah, itu seringkali terjadi. Nah, ada perusahaan tadi yang bilang Pak Ketua dengan masyarakat, ada tadi Pak Fairuz bilang semua mungkin tidak dapat diakomodir. Nah, terkait dengan pembagian kewenangan, saya Pak Ketua, Pak Wakasatu, Wakadua ini sebenarnya tidak ada pembagian tugas. Nah, cuma kami ketika ada tugas yang diberikan kepada kami, artinya ada surat masuk, ada keinginan untuk membuat sebuah kebijakan, itu kami biasanya duduk bertiga. Nah, kebetulan kami ada membuat grup WhatsApp sendiri bertiga. Nah, kami kapan mau ngopi, ya kan, kapan mau duduk, ada permasalahan kami duduk bertiga. Terkadang kami minta berdiskusi juga dengan Sekretaris Dewan, Pak Sekwan, untuk memanggil, berbicara tentang satu kebijakan-kebijakan. Tapi kalau pembagian tugas, ya kita mengutamakan tentunya kalau ada undangan, ya mungkin Pak Ketua DPRD. Tapi kalau Pak Ketua DPRD berhalangan, antara kami berdua lah yang mungkin nanti diutus oleh Pak Ketua. Dalam arti konteks memang kita kolektif kolegial, tapi nggak mungkin 3 pimpinan hadir dalam satu acara. Nanti di kantor pimpinan nggak ada yang tinggal gitu. Jadi terpaksa kita membagi. Kadang kebijakan itu ya mungkin Pak Ketua hadir di acara Pak Bupati atau Pak Wakasatu atau saya. Terkadang kalau acaranya pas di dapil saya mungkin yang berangkat. Nah, kalau dapil 2 kadang Pak Fairuz selaku wakil di dapil 2. Terkadang kalau di dapil 4 karena kami bertiga hadir gitu. Nah, tergantung bagaimana koordinasi kami bertiga. Kadang saya tak bisa, kadang diutus oleh Dinda atau Pak Wakasatu hadir atau Pak Wakadua hadir. Kadang saya juga tidak bisa gitu. Karena kita ada urusan partai, urusan keluarga, urusan masyarakat juga yang tak bisa kita tinggalkan. Tapi pembagiannya kita tetap koordinasi. Itu saja. Oke. Nah, bicara menyambung dari apa yang disampaikan oleh Pak Andre tadi, berbagi benturan kebijakan. Nah, ini dari DPRD sendiri bagaimana menselaraskan dengan eksekutif ya, dengan pemerintah Kabupaten Siak berkaitan dengan mengantarkan Kabupaten Siak di arah yang lebih baik. Ya, berkaitan dengan hal yang berbenturan dengan permasalahan ini. Ya, kebijakan ini. Memang banyak ya hal-hal yang mungkin keinginan dari masyarakat, tapi berbentur dengan aturan.
itu semua itu harus kita lakukan dengan adanya satu sinkronisasi, ya kan, terhadap peraturan dan terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Di sinilah sehingga apa yang diinginkan masyarakat itu tidak ada suatu cacat hukumnya lah. Berkaitan dengan hal mungkin dalam hal ini mungkin berkaitan dengan pengajuan terhadap pembangunan itu kan, itu kita cocokkan dulu dengan program pemerintah, ya kan, kita sesuaikan dulu dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah itu termasuk di RPJMD atau bukan. Nah, kalau itu tidak termasuk dalam RPJMD itu tidak bisa kita akomodirkan. Kita harus mengatur setiap pengajuan itu harus sesuai dengan RPJMD bupati atau kepala daerah yang memimpin pada saat itu. Kita harus sesuaikan dengan programnya itu yang penting kita selaraskan. Ini andai kata tidak ada nyambung dengan RPJMD itu, mungkin kita bisa sampaikan kepada masyarakat, mungkin disesuaikanlah dengan program-program atau sesuai dengan RPJMD yang akan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Nah, bicara tentang keselarasan antara legislasi dengan eksekutif, ini kita tidak bisa lepas dari 3 fungsi dari DPRD, itu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Peran ini bagaimana dijalankan Pak Fai? Jadi kita kan legislatif ini kan punya 3 fungsi ya. Pertama budgeting, kedua controlling, ya, membuat peraturan daerah. Ya. Jadi kita selaku wakil rakyat ini tentulah dalam menyikapi pembangunan ya, tentu kita tetap mendahulukan kepentingan rakyat. Nah, aspirasi masyarakat yang kita tampung ya nanti kita perjuangkan di lembaga legislatif ini. Kan nanti ada pengajuan ya RAPBD dari pemerintah ke DPRD, kita bahas di panitia anggaran ya, di Banggar dan lain-lain. Nah, tentu kita harus berjuang ya selaku dewan terpilih, tentu kita akan berjuang untuk masyarakat yang memilih kita. Kemudian juga ada fungsi controlling ya, tentu kita selalu ya, sebagai anggota dewan kita tidak bisa diam, kita harus mengontrol kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah gitu. Ataupun pembangunan yang sudah kita sepakati bersama dengan pemerintah, ini harus dan wajib kita kontrol gitu. Ya, sejauh mana pembangunan itu dilakukan, sejauh mana juga hasil ya kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini harus kita lakukan. Kemudian juga kita membuat peraturan daerah. Kita juga punya ya hak ya untuk membuat peraturan daerah juga. Kemudian juga pemerintah ya perda-perda yang diajukan di DPRD itu kita bahas bersama, kemudian kita sepakati ya mungkin berapa banyak peraturan daerah yang dimasukkan tahun ini oleh pemerintah, ya ini harus kita sikapi dan harus kita bahas bersama, sehingga keinginan pemerintah ini tentu juga hasil dari mereka turun ke lapangan juga minta aspirasi masyarakat apa yang perlu kebijakan-kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat ini. Nah, kita tentunya dalam hal ini antara pemerintah dan legislatif ini selalu bersinergi, alhamdulillah ya, antara Pak Alfedri ya dengan kami ini Pak Azmi ya, saya rasa sampai hari ini belum ada masalah dan belum ada kendala. Kami selalu bersama ya, kadang ya kebutuhan pemerintah kami akomodir dan kebutuhan kami juga diakomodir oleh pemerintah, dan ini semua untuk kepentingan masyarakat. Oke. Nah, pemirsa, bagaimana sebenarnya kontrol yang dilakukan oleh DPRD dan target kinerja di 2021 dari DPRD Kabupaten Siak sendiri? Kita akan bahas ini lebih dalam setelah pesan-pesan berikut ini.